Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 Injayan menjelaskan APA, ITU pendekatan kuantitatif, pendekatan kontemporer, pendekatan perilaku, pendekatan klasik. Pendekatan kuantitatif. Ya, saya akan menjelaskan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Pendekatan kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhambutan Novian dari kelompok 7 Dasmin. Saya ingin menjelaskan pendekatan kontemporer. Sebagaimananya telah kita pelajari di sini, berbagai unsur pendekatan manajemen masa lalu masih tetap digunakan oleh para manajer masa kini, atau setidaknya mempengaruhi mereka dan menjalankan pekerjaan mereka. Sebagai besar pendekatan terdahulu ini berfokus pada urusan-urusan manajer di dalam organisasi. Dimulai dari era 1960-an, para peneliti ilmu manajemen mulai mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang terjadi di lingkungannya, di luar batas-batas organisasi. Dua pendekatan manajemen kontemporer yaitu sistema dan kontingensi merupakan bagian dari arus perbuatan tersebut. Mari kita tinjaukan masing-masing pendekatan ini. Teori sistem adalah salah satu teori dasar dalam ilmu fisika yang di masa lampau belum pernah diterapkan di dalam organisasi manusia. Pada tahun 1938, Chester Barnett, seorang eksekutif di sebuah perusahaan telepon, menuliskan di dalam bukunya yang berjudul The Function of Executive, fungsi-fungsi seorang eksekutif, bahwa adalah sebuah organisasi berfungsi. Demikian mengenai pendekatan kontemporer. Pendekatan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Oktani Fahmi Putri. Saya ingin menjelaskan mengenai pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang percaya bahwa manajer berfokus pada karyawan, bukan pada produksi mekanolitik. Ada 4 orang sebagai pendukung awal pendekatan OB, yaitu Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, dan Chester Barnett. Mereka semua meyakini bahwa manusia merupakan kekayaan aset terpenting yang dimiliki sebuah organisasi, sehingga harus dikelola secara baik dan benar. Gagasan-gagasan mereka kemudian menjadi landasan bagi praktik-praktik manajemen sosial, semua prosedur pemilihan karyawan, program-program motivasi, dan bekerja dalam tim. Maka pekerjaan menjadi lebih puas dan lebih produktif. Kontribusi terpenting di bidang OB diberikan oleh kajian Houghton di perusahaan Western Electric Company Works di kota Cicero, Illinois, Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1924, mereka menyimpulkan bahwa intensitas penerangan tidak memiliki hubungan pengaruh langsung terhadap produktivitas kerja kelompok, dan bahwa ada hal lain yang lebih berperan dalam membuahkan hasil tersebut. Bagaimana para manajer masa kini menerapkan pendekatan perilaku? Pendekatan perilaku telah berperan besar dalam membentuk wajah manajemen organisasi masa kini. Mulai dari cara para manajemen mendefinisikan desain pekerjaan, hingga cara mereka bekerja dengan para karyawan atau tim-tim karyawan, hingga cara mereka berkomunikasi, kita dapat menyaksikan adanya berbagai unsur pendekatan perilaku. Demikian yang saya dapat berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan klasik. Kajian awal dari manajemen dikenal sebagai pendekatan klasik. Pendekatan klasik berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Ada 2 teori utama pendekatan klasik, yaitu manajemen ilmiah dan administrasi umum. Manajemen ilmiah yaitu pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah termasuk peningkatan efisien, kinerja, dan produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Lalu, administrasi umum yaitu semua pekerja, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah bersifat non-operasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan. Terima kasih.